Untuk materi kali ini, mesti membahas tentang habit, routine, dan general truth. Namun lebih spesifik ke membuat pertanyaan dengan question word. Yang 5W1H itu ya. Untuk rumusnya, question word plus do ataupun does tergantung dengan subjeknya apa, plus subject, plus verb 1, plus object ataupun adverb. Objek ataupun adverb ini opsional ya, boleh digunakan, boleh tidak. Nah, verb yang kita gunakan hanya verb 1 saja. Terus kita nggak menggunakan to be, am, are, is, hanya menggunakan do ataupun does. Berikut adalah contoh kalimatnya. Karena kita membahas tentang habit, kebiasaan, rutin atau rutinitas, dan juga general truth yang merupakan kebenaran umum, maka kalimatnya ataupun pertanyaannya harus sesuai konteks ya. Untuk contoh nomor 1, apa yang biasanya kamu masak untuk keluarga setiap hari? Nah, ini merupakan pertanyaan tentang kebiasaan kita atau hal yang biasa kita lakukan setiap harinya, yang berulang-ulang setiap hari. Jadi nggak spesifik yang dilakukan sekarang. Kalau yang dilakukan sekarang itu dipelajari di minggu-minggu sebelumnya. Kita ubah ke dalam bahasa Inggris sesuai rumus ya. Yang pertama adalah question word. Question word-nya adalah apa atau what. Kamu untuk subjeknya menggunakan you. You itu menggunakan do, bukan does. Jadi kita masukkan do dulu, baru you. What do you? Biasanya bahasa Inggrisnya adalah usually, baru masukkan verb satunya. Masak yaitu cook, jangan pakai cooking, hanya cook. Untuk keluarga setiap hari, for your family every day. What do you usually cook for your family every day? Begitu juga untuk kalimat-kalimat setelahnya. Untuk nomor 2, 3, 4. Nah, untuk nomor 5 ini ada perbedaan nih teman-teman. Kalau teman-teman ingat, who itu untuk menanyakan subjek. Nah, karena subjek yang ditanyakan, pastinya di dalam pertanyaan ini nggak ada subjek. Jadi kita nggak bisa menggunakan do ataupun does. Kita hanya bisa menggunakan verb as. Maka kata help atau membantu di situ ditambahin s. Help menjadi helps. Siapa yang membantu kamu? Who helps you? Mengurus anak di rumah. Take care of the children at home. Jangan terkecoh dengan kata you di dalam pertanyaan itu ya. Karena you di situ sebagai objek, bukan sebagai subjek. Karena you adalah yang dibantu, bukan yang membantu. Selanjutnya kita lihat nomor 8. Di situ subjeknya adalah anakmu, bukan kamu. Maka dari itu kita menggunakan does, bukan menggunakan do. Setelah menerjemahkannya, sekarang kita belajar cara menjawabnya. Untuk menjawabnya, kita hanya perlu menggunakan subjek plus verb 1 atau verb s atau verb is. Nomor 1, what do you usually cook for your family every day? I usually cook rice, vegetables, and fish for my family. Nah, teman-teman di situ ada kata usually. Usually teman-teman bisa gunakan setelah subjek ya, yang artinya biasanya. Aku biasanya masak nasi, sayuran, dan juga ikan untuk keluargaku. Nah, jadi meskipun rumusnya subjek plus verb 1 langsung, tapi ketika ada kata seperti biasanya, sering, jarang, nah itu adalah adverb of frequency atau keterangan keseringan. Teman-teman bisa letakkan sesudah subjek. I usually, I often, I normally. Seperti di nomor 2, nomor 3, nomor 7, nomor 8, nomor 9, ada keterangan keseringan atau seberapa sering itu dilakukan yang diletakkan sesudah subjek dan sebelum verb. Untuk nomor 1 ini kita menggunakan verb 1 yaitu cook karena subjeknya I. Nah, teman-teman bisa lihat di nomor 8 kita menggunakan verb as yaitu plays karena subjeknya adalah my child yaitu he ataupun she. My child generally plays menggunakan verb as.
Ini adalah adverb of frequency atau keterangan keseringan. Seberapa sering kita melakukan sesuatu. Nah, pastinya ini selalu digunakan di habit, routine, dan juga general truth. Karena kita pastinya selalu melakukan sesuatu yang berulang. Apakah itu sering dilakukan, apakah selalu dilakukan, biasanya, kadang-kadang, jarang, atau mungkin tidak pernah. Nah, teman-teman bisa menyesuaikannya sesuai dengan kalimat ataupun pertanyaannya. Berikut cara membacanya. Always, often, usually, generally, normally, sometimes, rarely, seldom, never. Sedangkan untuk keterangan waktu, yakni yang digunakan untuk kegiatan yang berulang atau dilakukan secara rutin. Nah, teman-teman bisa gunakan ini. Yang pertama ada kata every. Setiap, artinya adalah setiap ya. Jadi bisa every day, setiap hari, every morning, setiap pagi, every afternoon, setiap siang atau sore, every evening, setiap malam, every night. Nah, untuk every night itu berarti malamnya udah larut ya, sedangkan evening itu dari sore menjelang malam. Every week, setiap minggu. Every weekend, setiap hari akhir pekan. Every month, setiap bulan. Every year, setiap tahun. Selanjutnya ada once, artinya sekali. Once a week, sekali dalam seminggu. Twice, artinya 2 kali. Twice a month, 2 kali dalam sebulan. 3 times a year, 3 times artinya 3 kali. 3 kali dalam setahun. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan ya, misalnya 2 kali dalam sehari, berarti twice a day. 3 kali dalam seminggu, 3 times a week. Nah, jadi bisa teman-teman gunakan nggak mesti once sama a week atau twice sama a month. Bisa diganti-ganti sesuai dengan keperluannya. Untuk nomor 6, kenapa Monday ada S-nya menjadi Mondays, Sunday ada S-nya menjadi Sundays. Nah, di situ maksudnya adalah sesuatu yang terjadi setiap hari Senin. Nah, berarti berulangnya setiap hari Senin. Kita nggak menggunakan kata every Monday, tapi kita ganti menjadi on Mondays. Setiap hari Minggu, yaitu yang selalu dilakukan pada hari Minggu. Jadi nggak usah pakai kata every Sunday, tapi on Sundays. Begitu juga untuk on weekends. Untuk nomor 7 gampang ya, dan untuk nomor 8 itu kata after. Nah, untuk after ini gak mesti after school ataupun after working, bisa diganti dengan yang lain. After breakfast, after sleeping, after cooking, seperti itu. Begitupun untuk nomor 9, yaitu before. Nah, teman-teman bisa ganti dengan before, sebelum apa nih? Before eating, before watching. Nah, jadi disesuaikan saja. Untuk nomor 10, at noon artinya pada tengah hari, jam 12 siang. Sedangkan at midnight pada tengah malam, jam 12 malam. Nah, untuk tugasnya, silakan teman-teman buat beberapa pertanyaan yang menanyakan tentang kegiatan berulang, yakni tentang kebiasaan, tentang rutinitas, ataupun general truth. Teman-teman bisa lihat contoh-contoh yang saya berikan di video ini sebagai referensi. Dan cobalah untuk menjawabnya, supaya teman-teman lebih lancar dalam membuat kalimat dan juga membuat pertanyaan. Jangan lupa dipraktekkan dalam speakingnya ya.